Saudara-saudari yang terkasih, bagian akhir dari bacaan Injil minggu yang lalu, minggu biasa yang ke-27, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil. Mereka ini yang menjadi model untuk penerimaan kerajaan Allah. Supaya orang bisa masuk dalam kerajaan Allah, orang harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, mereka inilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam bacaan hari ini, seorang dewasa datang kepada Tuhan Yesus, datang dengan dramatis, berlari-lari, kemudian berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan menyebut Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Kemudian Tuhan Yesus mengarahkan orang ini yang baik dan yang patut disembah hanya Allah sendiri. Kemudian orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam pandangan orang Farisi, untuk menerima hidup yang kekal dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam hukum Taurat dan adat istiadat. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini minta petunjuk seperti ini. Dalam jawabannya, Tuhan Yesus memulai melihat pelaksanaan hukum Taurat. Tuhan Yesus mengingatkan akan perintah-perintah Allah yang mendasar dalam hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Sebagaimana tadi kita dengar, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana orang ini sangat baik, begitu baik. Ia menjawab apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, bahwa perintah Allah, 10 perintah Allah telah mereka laksanakan sejak masa mudanya. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini begitu luar biasa, begitu hebat, begitu baik. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Tuhan Yesus memberi petunjuk yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengundang orang ini untuk mengikuti Dia. Setelah menjual harta miliknya, membagikan kepada orang miskin, Tuhan Yesus minta kepada orang ini untuk datang kepadanya dan mengikuti Dia. Memberi sedekah kepada orang miskin merupakan praktek yang penting dalam agama Yahudi. Seringkali dipandang sedekah merupakan harta surga
yang menjamin hidup yang kekal. Memberi sedekah yang lazim ini kemudian oleh Tuhan Yesus diberi tuntutan secara radikal dan total, dan diberi arti baru. Tuhan Yesus minta supaya menjual seluruh miliknya. Arti baru menjadi jalan atau membuka jalan untuk mengikuti Yesus dengan menjual miliknya, memberikan sedekah kepada orang miskin, membuka jalan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, mengikuti Tuhan Yesus merupakan jawaban yang pokok atas pertanyaan orang ini berkaitan dengan hidup yang kekal. Dan akhirnya tanpa kata-kata orang ini mundur dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus, merasa sedih karena hartanya banyak. Kemudian Tuhan Yesus membuka dialog dengan para muridnya yang menegaskan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah adalah tidak mudah, baik bagi orang kaya maupun bagi siapa saja. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini menimbulkan kegemparan bagi para murid. Dan para murid bertanya, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Kemudian Tuhan Yesus memberi penegasan kepada para murid, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, bahwa di hadapan Allah segala sesuatu adalah mungkin. Dan pada bagian akhir dari bacaan Injil ini, apa yang dituntut Tuhan Yesus kepada orang kaya ini telah dihayati, dilaksanakan oleh para murid. Sehingga Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Tuhan Yesus. Lalu apa upahnya? Di dunia ini mereka yang telah mengikuti Tuhan Yesus dan Injilnya akan menerima 100 kali lipat meskipun disertai dengan penganiayaan, dan pada akhir zaman akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang kasih, melalui sabda Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk masuk kerajaan Allah, kerajaan surga adalah tidak mudah. Kita menyadari banyak rintangan-rintangan, banyak ikatan-ikatan, kelekatan-kelekatan yang menjadi penghalang bagi kita untuk masuk kerajaan Allah. Salah satunya adalah kekayaan. Bagaimana ditegaskan dalam bacaan Injil minggu yang lalu, supaya bisa masuk kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kita menyadari sebagai orang dewasa banyak kelekatan-kelekatan, maka supaya kita bisa masuk kerajaan Allah, yaitu dengan bertobat dan mempunyai sikap seperti anak kecil yang tanpa kelekatan-kelekatan dalam hidupnya. Dan tegaskan mengenai hidup yang kekal merupakan
anugerah yang diberikan oleh Allah dan diterima oleh manusia. Untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, ialah mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus, pertama-tama tentu tidak melaksanakan perintah hukum, namun panggilan kita para murid untuk menjadi serupa dengan Dia. Inilah letak perjuangan kita dalam hidup kita sebagai murid-muridnya, bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu yang ditegaskan, contoh yang mendasar ialah kasih. Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang total sampai wafat disalib. Maka serupa dengan Dia, hendaknya kita berjuang untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kiranya sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita supaya kita bisa masuk kerajaan Allah, sikap kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dan hidup yang kekal merupakan anugerah dari Allah, dan kita bisa menerimanya hanya dengan mengikuti Tuhan Yesus.